Baik, di sini saya akan mewakili teman kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang parenting berkomunikasi asertif terhadap anak. Kasus seorang perempuan umur 34 tahun ke Polijiwa membawa anaknya yang berusia 4 tahun dengan keluhan anak pertamanya sangat cengeng. Ia ingin selalu dekat dengan ibunya. Anak pertama selalu memukul adik yang baru lahir, yang sementara menyusui, menangis, menjerit, dan kadang masuk kamar tutup pintu, lalu tidak mau bicara dengan orang, seolah menolak adiknya yang baru 2 bulan lahir. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan didikan. Didikan merupakan kebutuhan anak. Oleh karena itu, anak harus dididik agar proses pendidikan dari orang tua kepada anak dapat berjalan dengan baik. Maka harus ada relasi harmonis antara orang tua dan anak. Relasi harmonis hanya akan dapat tercipta jika ada komunikasi asertif. Secara sederhana, komunikasi asertif dapat diartikan sebagai suatu metode berkomunikasi di mana seorang mampu mengungkapkan secara langsung perasaan, keinginan, pikiran, atau pendapatnya dengan tepat, tegas, dan sopan di waktu yang tepat dengan tetap menghargai hak dan pendapat orang lain. 1. Kenali dan pahami anak dengan baik. Agar komunikasi asertif antara orang tua dan anak dapat tercipta, orang tua perlu mengenal dan memahami anak dengan baik. Setiap anak berada dalam fase perkembangan, di mana setiap fase memiliki karakteristik yang khas. Anak yang dalam fase kanak-kanak, remaja, dewasa berbeda dalam cara dan kemampuan berpikir, berbahasa dan berkomunikasi, dan dalam mengekspresikan emosi. Selain itu, memiliki karakteristik yang umum. Karena fase perkembangan, orang tua juga harus memahami karakteristik yang khas dan unik pada anak. 2. Menjadi pendengar yang baik. Komunikasi asertif antara orang tua dan anak dapat dikembangkan jika orang tua mampu menjadi pendengar yang baik. Mampu mendengar dengan baik akan membuat orang tua dapat berespon dengan tepat. Menjadi pendengar yang baik memang tidak mudah karena diperlukan keterampilan dalam mendengarkan. Hal ini menuntut konsentrasi, perhatian, dan rasa empati. Dan menjadi pembicara yang baik. Orang tua dapat dikatakan sebagai pembicara yang baik apabila dapat berbicara dengan asertif. Misalnya, berbicara dengan tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang, dan tidak perlu diulang-ulang. Hindari percakapan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, orang tua banyak menceritakan tentang dirinya sendiri. Anak akan menanggapi ini sebagai bentuk kesombongan karena berpikir orang tua sedang memaparkan dan memamerkan prestasinya. Atau anak berpikir orang tua sedang membanding-bandingkan dirinya dengan orang tua atau menganggap ia lemah. Akibat anak menjadi marah, tersinggung, dan diremehkan. 4. Membangun kepercayaan anak terhadap orang tua. Pada umumnya, orang tua ingin mengetahui segala hal tentang anak-anaknya. Ini dapat dipahami karena mungkin orang tua tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Akan tetapi, terlalu ingin tahu, kepo, tidak baik. Anak akan merasa privasinya terancam sehingga ia menutup akses untuk orang tua. Misalnya, orang tua tertangkap basah dan mencuri dengan percakapan anak dengan temannya. Orang tua mengetahui membuka handphone anak, atau orang tua berupaya mencari informasi dari teman-teman anak. Jika ini terjadi, anak akan kesal, malu, atau marah. 5. Peka terhadap respon anak. Saat berbicara dengan anak, akan tampak respon anak baik berusaha bahasa verbal maupun nonverbal. Orang tua harus peka terhadap anak. Hal ini misalnya dari sorot matanya, air mukanya, tarikan nafasnya, atau gerakan-gerakan tubuhnya akan terlihat apakah anak setuju, tidak setuju, gembira, atau kesal. 6. Bernegosiasi dan memberi perintah dengan baik. Ada kalanya sesuatu yang perlu dinegosiasikan dan ada yang tidak perlu negosiasi. Misalnya, anak ingin nonton bioskop dengan teman-temannya tanpa ditemani oleh orang tua. Orang tua dapat mempertimbangkan hal ini sebagai hal yang bisa dinegosiasikan dengan berbagai syarat, misalnya nonton di bioskop yang tidak terlalu jauh dari rumah, nonton dengan teman-teman anak yang dikenal baik orang tua anak, atau nonton di jam yang tidak terlalu sore. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat harus tanpa bisa dinegosiasikan.
anak, terutama anak-anak yang masih kanak-kanak sedangkan dalam proses perkembangan kognitif. 7. Selalu punya waktu untuk anak. Komunikasi asertif dapat dibangun jika orang tua selalu punya waktu untuk anak. Bagaimana mungkin anak dapat berbicara kepada orang tuanya jika orang tua tampak selalu sangat sibuk dan terburu-buru? Oleh karena itu, orang tua harus mengatur agar selalu punya waktu untuk anak. Selain itu, penting untuk memiliki waktu keluarga, family time, saat orang tua dan anak bersama-sama dalam waktu yang santai dan menyenangkan. Komunikasi asertif dan relasi harmonis antara orang tua dan anak dapat terbangun. Saran untuk orang tua dalam berkomunikasi asertif pada anak: 1. Gunakan nada suara yang tenang, bicara dengan lembut tapi tegas, hindari berteriak atau membentak. 2. Berlutut atau duduk sejajar, berbicara sejajar mata dengan anak agar merasa saling dihargai. 3. Gunakan kalimat sederhana, misalnya, tolong rapikan mainanmu, bukan kamarmu berantakan sekali. 4. Beri pujian spesifik, katakan bagus sekali kamu membereskan bukumu, bukan hanya pintar. 5. Aku perasaan, ibu mengerti kamu kecewa sebelum memberi penjelasan. 6. Beri waktu berpikir, beri anak kesempatan untuk merespon sebelum mengulangi pertanyaan. 7. Beri pilihan terbatas, contoh, kamu mau makan wortel atau brokoli, bukan kamu mau makan apa. 8. Tunjukkan contoh, praktikan perilaku yang Anda inginkan dari anak. 9. Gunakan ketika, maka misalnya ketika PR selesai, maka kamu boleh main tablet. Dengan komunikasi asertif, anak belajar untuk menghargai pendapat dan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini membantu mereka untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berani mengatakan tidak ketika mereka merasa tidak nyaman.